Dear Diary, hari ini akan aku ceritakan kisahku. Kisah tentang pertemuanku dengan Black, orang yang aku kagumi dan sangat cintai. Aku Valerie. Aku anak tunggal dari orang tua yang sangat mementingkan pendidikan. Aku kini tengah menyelesaikan gelar dokterku di Toronto. Namun aku jenuh dengan kehidupan yang monoton setiap harinya. Aku hidup sendiri di Toronto. Orang tuaku kembali ke Taipei untuk melanjutkan hidup dan usaha keluarga. Namun ibu terus memantau aku dan sekolahku setiap hari melalui telepon atau bahkan panggilan video. Saat itu batas jenuhku sudah kelewatan. Aku memutuskan untuk mengunjungi bibi Cindy di Kanada. Dia tinggal di sebuah desa kecil di sana. Setelah aku sampai di bandara, aku menghubunginya dan meminta alamat lengkapnya. Saat kami bertemu, kami berpelukan erat. Itu kami lakukan karena kami tidak bertemu semenjak usiaku masih sekolah dasar. Bibi menyambutku dengan hangat. Dia memintaku istirahat sementara dia akan pergi bekerja. Waktu berjalan, aku putuskan untuk mencari Bibi di tempat kerjanya. Bibi adalah seniman yang mengagumkan. Karya-karyanya indah dan membuat hati senang. Bibi memintaku untuk masuk ke dalam kafe dan meminta makanan untuk makan siang. Pemilik kafe dan semua orang yang aku temui sangat menyenangkan. Mereka menyambutku dengan kehangatan dan aku merasa nyaman di sana. Oh iya, Bibi berada di kota itu karena dia memberontak. Orang tuanya dan ibu memaksanya untuk sekolah formal dan menjadi pengusaha. Namun hidup Bibi adalah melukis dan dia menginginkan itu. Makanya Bibi ada di desa itu. Menyendiri dari keluarga namun bergabung dengan penuh kebahagiaan bersama warga-warga di sana. Aku ingin seperti Bibi. Aku bisa merasakan kebebasan dan kehangatan yang tak pernah kudapatkan dalam hidupku. Saat senja aku datang memenuhi undangan Lena untuk acara barbeque di pinggir pantai. Sekali lagi kukatakan, aku senang berada di sana. Namun saat itu aku melihat seorang pria tampan sedang berdebat dengan dua remaja. Rupanya dia tidak suka adiknya pacaran di usia dini dengan cowok yang belum terlalu dia kenal. Pria itu Black. Dia meminta Isabella adiknya untuk pulang. Saat mereka berdebat, aku tak sengaja terdolong oleh tubuh Isabella dan terjatuh ke air yang cukup dalam. Aku tak bisa berenang. Aku nyaris tenggelam. Untung Black segera melompat dan menolongku. Aku hampir tewas hari itu. Keesokan harinya aku berterima kasih pada Black yang tinggal di dekat rumah Bibi. Black menawarkan aku untuk belajar berenang. Namun aku menolak karena aku harus kembali ke Toronto untuk menjalani pendidikanku yang sudah hampir selesai. Tapi saat itu aku yang ditelepon ibu dan terus didesak untuk belajar lebih, merasa jenuh dan ingin rasanya melawan semua aturan ibu. Pagi itu kukunjungi Black di rumahnya. Aku memintanya mengajariku berenang. Dengan senang hati dia bersedia dan aku memulai kelas renangku yang hanya 1 jam. Black sangat sibuk karena dia adalah penjaga pantai di tempat itu. Aku juga berjalan-jalan di pantai. Di sana aku yang kelelahan tertidur di bangku pantai. Black membangunkanku lalu kami jalan-jalan bersama. Setelah itu kami mulai akrab, tapi aku tetap harus pulang. Bibi menyarankan untuk tinggal lagi hingga musim panas berakhir. Bibi juga menyarankan aku untuk terus mengikuti kata hati sendiri dan tidak memperdulikan suara dari luar, bahkan suara dari orang tua sendiri. Berani untuk memutuskan apa yang hati inginkan merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan jika dijalani. Hati nuraniku ingin bebas dan tetap tinggal di Kanada bersama Bibi. Apalagi aku merasa jatuh hati pada Black. Oh, apa yang akan aku lakukan? Aku menghabiskan waktu di kafe bersama warga yang lain. Aku bahagia. Aku juga jalan berdua dengan Isabel ke tempat rahasianya. Dan aku mengagumi kota itu. Apalagi perasaanku pada Black yang terus tumbuh. Dan rupanya Black juga punya rasa yang sama padaku. Kami melakukannya dan kami bahagia. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di kota itu. Lena juga meminta aku untuk menjadi bartender di kafenya. Mereka menerimaku apa adanya, apalagi kini aku bersama Black. Kuhabiskan banyak waktu berdua dengannya. Kami juga sering bersenang-senang bersama warga yang lain, entah itu berenang, berdansa, atau hanya makan cemilan bersama. Malam itu malam yang sangat bahagia. Kami semua berkumpul di teras rumah Bibi. Aku dan Black juga sangat mesra. Kami menunjukkan hubungan indah kami pada yang lain. Mereka ikut bahagia atas apa yang aku dan Black putuskan. Namun itu tak berlangsung lama karena ibu menelponku. Dia bertanya aku di mana karena sekarang dia dan ayah ada di apartemenku yang kosong.
Dia memintaku segera pulang. Jika tidak, maka ayah akan menjemputku. Aku berkata ingin menetap bersama bibi. Aku menemukan hidupku di kota kecil ini. Lalu aku menutup teleponnya tanpa mendengar komplain dari ibu. Setelah itu aku mengunjungi rumah Black. Namun dia yang lagi bad mood karena baru saja berdebat dengan Isabel mengeluarkan kalimat yang menyakitkanku. Dia menganggap aku hanya bermain-main dengannya dan hubungan kami hanya sebatas hubungan musim panas yang tak bermakna. Tentu saja aku kecewa. Black juga tak mau mendengar niatku yang akan tinggal bersamanya. Aku yang kecewa pergi dari rumah Black dengan perasaan yang hancur. Aku benar-benar sedih. Dan ya, aku harus pulang. Black tak ingin aku terus bersamanya. Namun kepulanganku tertunda karena Lena membuat pesta untuk bayinya yang akan segera lahir. Di sana kami berkumpul. Yang lain bersenang-senang, namun aku masih merasa kecewa pada Black. Di pesta itu dia juga hadir, namun aku marah padanya dan tak menegurnya, meski bibi memintaku melakukannya. Saat itu pesta terpaksa dihentikan. Ada badai angin. Lena juga akan segera melahirkan. Dia segera dibawa ke rumah bersalin. Saat aku ingin membereskan rumah Lena, Ethan datang mencari Isabel. Black yang memang mencari adiknya segera ke arah Ethan. Dia bertanya, bukankah Isabel bersama remaja itu? Ethan kebingungan lalu menjawab dia juga mencari Isabel yang sudah 2 hari tak bisa dihubungi. Aku lalu mengajak Black ke suatu tempat. Ya, itu tempat rahasia Isabel. Di sana aku meminta Black untuk mengatakan semua isi hatinya pada Isabel. Dan tak lupa aku sarankan untuk meminta maaf pada adiknya itu. Aku lalu menunggu Black di mobil. Rupanya dia berhasil membujuk Isabel dan nampak kini mereka sudah berdamai. Kami lalu ke rumah sakit mengunjungi Lena dan bayinya. Di saat itu Black menciumku sembari berterima kasih karena telah membantunya menjemput dan membujuk Isabel. Namun aku berkata kami harus berbicara tentang kesalahpahaman Black padaku. Setelah itu kami masuk ke ruangan perawatan Lena. Kami bahagia memiliki bayi kecil di tengah-tengah kami. Hari yang lain aku memutuskan pulang ke Toronto. Isabel dan bibi yang mengantarku ke bandara. Tak kulihat Black keluar dari pintu rumahnya. Mungkin dia kecewa padaku. Tanpa dia tahu aku pun kecewa padanya dengan sikap dan pernyataannya padaku. Saat aku di Toronto, aku mengutarakan semua perasaan, keinginan, bahkan harapan yang ingin kulakukan dalam hidupku. Aku juga berkata aku ingin perhatian dari ayah dan ibu. Aku ingin bersama kedua orang tuaku. Nampak mereka juga ingin melakukan hal yang sama, namun usaha mereka di Taipei membuat mereka harus kembali dan meninggalkan aku lagi sendirian. Namun mereka berjanji saat musim panas mendatang, mereka mengajakku mengunjungi bibi Cindy. Betapa senangnya aku. Aku lalu melepas kepergian kedua orang tuaku yang akan kembali ke negara kami untuk bekerja dan memberikanku kehidupan yang terbaik. Kini aku kembali sendiri di negara orang. Namun saat aku tengah belajar untuk tes terakhirku, seseorang mengetuk pintu apartemenku. Rupanya itu Black. Dia menyusulku dan menyatakan cinta padaku. Dia ingin bersamaku selamanya. Oh, bahagianya aku. Kini aku tak akan sendiri lagi di sini. Kini ada Black di sisiku. Pria tampan dan romantis yang kucintai dan mencintaiku.